Mohon turunin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa nabiyina al-amin sayyidina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ahla fadliklami ahlal barakati, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan dan semoga juga melimpahkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, habaib, ada Kiai Haji Yusuf Zamzam dari MUI, mendoakan juga Pak Banten ulama kita, Ibu yang Muhtadi, Ibu yang Murtada, walaupun mungkin saat ini tidak berada di sini bersama kita, tapi insya Allah perhatian beliau sangat dalam kepada pandemi. Saya teramah di Menes pada waktu itu tiba-tiba kemudian di tengah-tengah ceramah sudah ada menyimak kemudian. Dan saya mintakan waktu itu untuk memimpin doa dan perhatiannya sangat tinggi. Semoga semua ulama kita di Banten umumnya, di Pandeglang khususnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para tokoh masyarakat, ada tokoh kita anggota komite 3 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Dr. Dimyati, Ahmad Dimyati dan Kusuma, alhamdulillah hadir bersama kita saat ini. Kita doakan mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala, membawa aspirasi masyarakat Pandeglang yang sekiranya bisa membawa berkah untuk kita semua. Demikian juga kita sampaikan penghormatan kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang saat ini dipimpin oleh Ibu Bupati, Ibu Hajah Irna Narulita, serta seluruh staf sidang kita sekalian di Forkopimda. Kita doakan agar mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan tidak sampai 100 km per jam jarak yang saya tempuh ke sini juga bisa diselesaikan dengan lebih dari jalan yang panjangnya 100 km tadi yang hendak disempurnakan dan diperbaiki. Sahabat kami dari Polres dan Polres Pandeglang, ini beliau ini Pandeglang dapat berkah. Ini Kapolresnya soleh, insya Allah. Tolong dibantu, disupport, senantiasa dijaga keamanan. Ini satu di antara Kapolres di Indonesia, maaf saya buka sedikit ya, yang ini rajin puasa Daud. Bukan sholat Daud, puasa Daud. Kalau puasa Daud, Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis sholat Daud, subuh sholat, duhur, asar sholat, maghrib. Ini puasa Daud. Mudah-mudahan kita doakan karirnya sukses dan istiqomah dalam kebaikan. Di puasanya Pak Kapolres dia, insya Allah berkahnya Pandeglang dan Banten itu selalu jabatan di kepolisian di Barata 1 itu rata-rata itu pernah singgah di Banten. Jenderal Purnawirawan Bupati Tokar Nafian, sekarang Mendagri, itu pernah Kapolres di sana. Jenderal Sigit juga itu pernah bertugas di Serang, di Banten. Di Banten itu luar biasa.
dan terkenal juga mereka dekat dengan ulama. Jadi insya Allah berkahnya dekat dengan ulama, sayang pada masyarakat, sinergi membangun keamanan, itu selain mendatangkan ridha Allah, juga mengangkat karir derajat ke tempat yang terbaik. Tidak cukup dengan amin, kita pantau dulu nanti. Sahabat kita juga ada Bang Jani di Dandim, kita doakan juga baru bertugas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kekuatan, kebaikan. Ini juga salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh TNI, dan ini Masya Allah pimpinan beliau juga di Kostrad itu murid dari bapak mertua kami. Ya, jadi Jenderal Brigjen Susilo itu, nah salah satunya ini prajurit beliau yang ditempatkan di sini dan Koljani. Mudah-mudahan memberikan keamanan, ketentraman dan kenyamanan kepada Panglima khususnya. Anggota DPRD keseluruhannya, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, ini ada berita baik sebagai syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sesungguhnya hari pertama saya mengajar secara offline berlangsung di masjid bertemu dengan masyarakat. Allahu Akbar. Jadi kalau Bu Irna, Bu Bupati tadi minta 2 tahun, memang yang pertama kali saya penuhi 4 tahun. Alhamdulillah. Dan Allah menakdirkannya luar biasa. Bertemu dengan orang-orang yang baik, masyarakat yang baik, tokoh masyarakat yang baik, ulamanya baik, harinya hari baik. Sekarang hari apa? Yaumul Jum'ah, satu-satunya hari yang namanya menjadi satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Jum'ah. Bahkan dilekatkan dengan iman, saking baiknya hari ini, pembukanya pakai iman. Ayat ke-9-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Itu semua dipanggil itu. Pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Munadanya ayyuha 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuhnya taukid, haknya tanbih. Paham? Tidak. Teruskan dulu. Taukid itu fungsinya menguatkan, tanbih ingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu untuk semua tanpa kecuali. Jadi saking pentingnya Jumat, kata Allah, hei semua yang punya iman tanpa kecuali, ya baik dekat, menengah ataupun jauh, lidahil qarib mutawassit wal ba'id. Ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, Jumat itu penting. Saking pentingnya dibuka dengan panggilan iman. Saking istimewanya dipanggil semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, ambil berkah Jumat. Perempuan yang tak Jumatan, istrinya Nabi SAW, sepeninggal Nabi itu memburu waktu mustajab di yaumul Jum'ah, khususnya ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau maghrib jam 6 kurang lebih, itu setengah 6 dah standby. Punya asisten rumah tangga untuk memantau pergerakan matahari. Jadi kalau sudah mau tenggelam, kata asistennya hadal waqt, tiba waktunya. Kata istri Nabi, hahya waktuha, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya kebiasaan itu. Hanya untuk berdoa minta berkah di hari Jumat. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan hidup kami dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, berikan keutamaan dalam hidup kami, jauhkan dari yang buruk. Ya Allah, kayakan kami dengan segala kebaikan dan jauhkan dari segala yang Kau larang. Itu khusus diminta di hari Jumat, saking penting. Jadi alhamdulillah, yang pertama taklim di Pandeglang. Harinya hari apa? Bulannya bulan apa sekarang? Sya'ban, di antara bulan yang mendapatkan perhatian dari Nabi SAW. Hadisnya viral di Al-Bukhari dan Muslim. Kalau sudah viral, tinggal like, share, and comment. Subscribe itu buka kitabnya, baca supaya kita pahami. Ya, apa komentar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha?
Apa komentar Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban? Saking pentingnya Sya'ban, persiapan di bulan Ramadan, ada dua hadis viral. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kama qalat hiya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan wa yukthiru siyamahu illa fi Sya'ban. Aku enggak pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna menunaikan puasa 30 hari sebulannya, 29 atau 30 hari, kecuali Ramadan. Dan aku enggak pernah lihat kesaksian orang pertama di dalam Ramadan. Aku enggak pernah lihat Nabi banyak menunaikan puasa sunnah kecuali Sya'ban. Bahkan ketika masuk pertengahan Sya'ban ya, hadis viral. Hadis viral yang meriwayatkan 3 orang penting, sekalipun yang 2 divonis dhaif, tapi fadhailul amal yang satunya sahih. Yang satunya sahih. Saya bacakan yang sahih supaya tidak ada ikhtilaf. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah yattali'u ala qalbi 'abdin fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musafir. Illa li musyrikin aw musafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus pertengahan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menelisik ke dalam jiwa-jiwa hamba-Nya, menelisik ke kalbu-kalbu hamba-Nya setiap malam pertengahan Sya'ban, lalu memberi peluang untuk mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya. Kalau di malam itu ada yang tobat, ada yang istighfar, ada yang memohon ampunan kepada Allah, kata Nabi, diampuni dosa-dosa mereka sepanjang tidak mengerjakan 2 hal. 1, musyrik. Yang kedua, musahid, sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, bulannya bulan apa sekarang? Sya'bannya awal, akhir, apa tengah-tengah? Berarti harinya hari apa tadi? Bulannya apa? Sya'bannya tepat-tepatnya di mana? Tengah-tengah Sya'ban. Masya Allah. Dan kotanya kota apa sekarang ini? Apa motonya Pandeglang? Jadi bertemulah waktu yang baik, tempat yang baik, masjid, orang yang baik, dan momentum yang baik saat Jumat. Bila bertemu keempat-empatnya, maka itu adalah wasilah terbaik yang mempercepat terkabulnya doa di hari kemarin. Saya baru bertimah, sudah lihat yang sebelah sana wajahnya itu sudah bersinar. Kenapa bulan cahaya? Baik, saya sebelum masuk ke Isra Mi'raj, kita kenali Pandeglang dulu dengan motonya, tapi pendekatan Al-Quran. Kalau pendekatan hidup, insya Allah saya sudah khatam. Saya lahir di Pandeglang, di Jalan Talaga nomor 13. Nomor telepon dulu 201-859, tapi sudah dihapus, makanya saya sampaikan. Ini saya hafal ini, Ar-Rahman. Sekolah pertama di SD Karatan 3, kemudian di SD Pandeglang 3 dekat sini, dibagi-bagi. Jadi secara perjalanan hidup kenal. Tapi secara moto, apakah setiap warga Pandeglang itu tahu apa itu berkah? Saya ulang, Pandeglang motonya apa? Pertanyaannya, berkah itu apa? Kita berharap kotanya berkah, kita berharap jalannya berkah, kita berharap orangnya berkah, kita berharap rakyatnya berkah, pemimpinnya berkah. Tapi kita nggak kenal apa itu berkah. Bagaimana bisa mendapatkan berkah itu? Rumus berkah yang terkait dengan kota, desa, tempat, bahkan negara, itu cuma ada 1 ayat di Al-Quran. Cuma ada 1 ayat dalam Al-Quran. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Quran surat keberapa? Ayo yang tahu Quran surat keberapa? Ayat keberapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah uang. Tapi 1 orang.
namanya? Andi dari mana? Sekolah di mana? Pesantren Rantau. Dari mana? Riau. Dulu. Saya pengen yang Pandeglang asli. Riau nanti mintanya gak usah lagu soman aja. Sekedar undangan dia datang di sini. Jazakallah khair. Di sini sedang jalan-jalan atau belajar. Ya? Mudarris di mana? Darul Ma'arif. Baik. Lagi ngajar di sini. Alhamdulillah. Semoga berkah insyaallah ya. Mana orang Pandeglang? Siapa namanya? Siapa? Baik. Dari mana Pandeglang itu? Mana? Kang Bejo. Belum matang berarti. Tapi yang tadi hijau. Baik. Siapa namanya? Muhammad Faturrohim. Sekarang sedang belajar, kuliah atau kerja? Sekarang sedang bertugas pengabdian di Masjid Darul. Masjid Darul di sini. Imam. Ya, Hafal Quran berapa juz? sudah selesai. Sudah selesai 30 juz. Takbir. Sudah nikah belum? Belum. Baik. Ini ya, silakan beliau. Quran surat berapa? Surat Al-A'raf. Al-A'raf. Surat berapa itu Al-A'raf? 8 atau 9? 8. Bukan, 7. Ayat berapa? Juz 9. Saya minta ayatnya. Saya tahu juznya. Posisi paling kanan sebelah atas saya tahu. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna. Lagi kesempatan terakhir umroh. Kesempatan terakhir. Kalau enggak pecah kaleng aja. Ayo, kalau friend 50-50. Ulangi terakhir. Walau anna. Jangan nyontek, jangan dilihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu bima fatahna Tahan. Duduk sampai di situ. Anda mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, kesempatannya tutup dulu. Nanti buka lagi. Baik. Saya bacakan Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. Perhatikan kalimatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ada satu sependuduk kota. Qura itu jamak dari kata qaryah. Desa, kecamatan membentuk kota. Sekarang ada, saya dengar 35 kecamatan. Kalau kecamatan dibentuk jadi apa? Jadi kalau kita tarik tafsirnya ke level kabupaten, kalaulah sekiranya ada penduduk di satu kabupaten itu, dari bupatinya, forkompindanya, masyarakatnya, semuanya amanu wattaqau, 2 aja, memenuhi 2 kriteria. 1, mereka semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, membuktikan keimanannya dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, la fatahna 'alaihim, lamnya taukid. Taukid ketemu fi'il madhi itu jaminan. Ketemu di pesantren nih, ngajinya dipakai ilmu nahwunya. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Mengagungkan Allah untuk menunjukkan informasi yang besar. Kata Allah, demi keagunganku
Aku infokan sesuatu yang agung. Kalau ada satu kabupaten saja, penduduknya, pemimpinnya, semuanya mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah, aku jamin dengan keagunganku akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Itu kalau berkah. Sunyi musibah, gempa lewat, banjir ditahan. Yang punya kuasa menggerakkan alam siapa? Yang menguasai alam siapa? Karena itu kita ikrarkan 17 kali sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Laut punya siapa? Sungai punya siapa? Air punya siapa? Kalau berkah sudah dijamin, nggak akan terjadi. Gempa ditahan, longsor ditahan, gunung-gunung batu nggak akan sampai asap erupsinya ke tempat berkah. Dibuka langit dan bumi. Lautannya mudah diakses, mineralnya gampang digali, langitnya tidak akan pernah menurunkan kecuali kebaikan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sepengetahuan saya, satu-satunya kabupaten yang mengizinkan itu dan menyematkan nama berkah dalam motornya itu Pandeglang. Makanya kalau sudah masuk Pandeglang, tubuhnya Pandeglang berkah, itu warga Pandeglang itu mesti ingat. Mesti ingat, bukan cuma bangga berkah itu di Quran. Di Quran ada berkah, tapi di tempat yang kita pindah sudah berkah belum? Syaratnya berapa tadi? Ya. Amanu wa taqu. Syarat pertama, alhamdulillah terpenuhi. Saya mau tanya, beriman tidak kita sekarang? Ulangi, beriman tidak kita sekarang? Yang belum beriman angkat tangan. Beriman, alhamdulillah. Syarat pertama terpenuhi. Cuma saya tanya lagi, ada banjir nggak kemana? Ada gempa nggak? Ada tsunami nggak? Berarti ada yang belum lengkap itu. Karena syarat berkah bukan cuma satu, ada berapa? Dua. Satu pasang. Amanu wa iman, dan imannya sudah ada. Sebetulnya kalau sudah ada iman, pun kalau benar imannya itu aman. Bapak ini paling senang. Karena teori Quran itu, kalau ada orang betul-betul beriman, tinggal di satu tempat, belum takwa saja, pasti kondisi tenang. Nggak akan ada maksiat bertebaran, apalagi narkoba. Karena kenapa? Karena jaminan Allah buka Quran surah ke-6 ayat ke-82. Alladzina amanu, ciri orang-orang beriman itu, walam yalbisu imanahum bidzulmin, kalau benar imannya, baru iman saja, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kami jamin, kata Allah, kalau benar imannya, baru iman saja benar, kami jamin berikan keamanan. Akan diberikan keamanan, stabilitas keamanan di setiap tempat yang dia puji. Dan kami beri petunjuk kepada orang-orang itu untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkehidupan. Ternyata orang beriman itu punya ciri. Nah sekarang lihat cirinya. Kalau ini ada pada diri kita, itu betul-betul iman. Tapi kalau belum ada itu, disebut oleh Quran baru Islam belum iman. Baru Islam belum. Yuk kita lihat ciri yang pertama, cepat saja ya. Ini baru mukadimah kan judulnya Isra Mi'raj nih. Ciri yang pertama, orang yang imannya benar itu imannya akan membimbing anggota tubuhnya untuk berperilaku. Contoh ini rahasia nih, cuma di antara kita aja nih. Khusus buat orang Pandeglang, saya belum open di yang lain. Mata, ada mata? Ya. Baik, apa fungsinya? Ya. Mata itu sebelum disebutkan oleh Allah fungsinya, itu disebutkan imannya dulu. Jadi beda dengan cinta. Kalau cinta dari mata turun ke hati. Kalau iman dari hati kasih instruksi ke mata, dari hati naik ke mata. Karena iman tempatnya di kolbu, istighfar kata Nabi. Maka turunlah Quran surah
ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan, sebelum disebutkan fungsi matanya, iman itu. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW, viralkan pada umatmu, sampaikan, beritakan bagi umatku yang mengatakan sudah beriman. Katakan pada mereka, yaghuddu min absarihim, kalau benar beriman, maka matanya akan dituntun oleh imannya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tidak baik, maka imannya akan membimbing matanya cepat palingkan. Nah, itu mata orang beriman. Jadi ketika melihat, baiknya menurut ukuran Quran, bukan ukuran mata. Awas. Lihat yang baik, yang jelek tinggalkan. Keluar dari masjid Muhammad, sendal baik dipakai, sendal yang jelek ditinggalkan. Itu bukan iman namanya. Ketika yang dilihat baik, dia kata, alhamdulillah, ada acara taklim, dilihat. Ada tayangan penghafal Quran, dilihat. Lihat orang ke masjid, dilihat. Lihat istri yang halal, dilihat. Lihat istri tetangga yang tidak halal, lihat proyek yang halal, dilihat. Lihat yang tidak halal, ghadul basar. Jadi ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat, tapi ketika diharamkan oleh imannya, palingkan. Itu cirinya. Sekarang saya tanya, dari bangun tidur sampai siang hari ini, di hari Jumat ini, berapa kali mata melihat yang tidak dibenarkan oleh iman? Dan pertanyaan saya, dipalingkan tidak tuh dari apa yang dipandang itu? Awas. Jadi jangan dulu salahkan alam. Jangan dulu tutup bupati bagaimana ini ada gempa, ada itu, cek dulu. Mungkin yang berperan itu kitanya juga. Kan di Quran begitu. Coba buka Quran surah ke-28. Ayo hafalkan Qurannya. Ayat 29. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yang 7 ayatnya. Kami ini nggak mungkin menurunkan musibah. Kata Allah, dengan keagunganku nggak akan kuturunkan musibah. Nggak akan aku janjikan gempa. Nggak akan aku izinkan ada tsunami. Kalau penduduknya itu baik-baik, kecuali kalau ada orang yang sengaja berbuat zalim. Iman. Ada mulut tidak? Apa fungsinya mulut? Itu yang biasa. Tapi mulut orang beriman sebelum lisannya bicara, imannya dulu. Lidah Al-Hujurat, Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman itu. La yasma'u min qaum. Orang-orang yang merasa punya iman, imanmu itu pasti membimbing kepada lisanmu agar tidak berkata yang tidak baik. Jadi pemilik iman itu kalau bicara, kata-katanya pasti baik. Kata-katanya pasti mulia. Tidak ada yang senang mencela. Ayat 12, tidak ada yang senang bikin hoax, layar tebang kumbang. Tidak ada yang tiba. Jadi Anda bayangkan, bahkan kalau melihat yang tidak bagus, di surah ketiga, ayat 133 sampai 134, itu matanya cepat bisa berpaling, lisannya bisa istighfar. Yang kedua, Qaddim lihat handphone. Ada iklan tiba-tiba aurat terbuka. Bagi yati matanya mata insan beriman. Dipalingkan. Lisannya lisan orang beriman. Wasari'u ila maghfirah, astagfirullah. Dan itu cepat. Kalau setengah iman, lisannya istighfar tapi mata berpaling. Itu setengah iman. Jadi kalau benar-benar kita beriman, mata beriman, telinga beriman, lisan beriman, tembus ke jiwa, itu stabil. Karena potensi maksiat tidak akan terjadi, kata Tuhan. La yasriful mu'min indama yasrif huwa mu'min. Gak mungkin ada orang korupsi, mencuri, ya, menjamret, membegal, sepanjang saat dia punya iman itu, imannya ada dalam jiwanya. Jadi kalau para pejabat kita pun imannya hadir, itu insya Allah tidak akan ada yang korupsi. Betul. Jadi bukan cuma penduduknya saja, pejabatnya pun begitu. Kalau penduduknya Al-Qasas ayat 59, pejabatnya surah 17 ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fataqu
Karena itu antara pejabat dengan rakyat mesti kompak, sama-sama beriman, sama-sama tinggalkan itulah iman. Jadi kalau kita dapatkan yang pertama, tinggal yang kedua. Yang kedua ini yang mengantarkan pada pembahasan Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu jauh-jauh berangkat ke Palestina sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha di surat An-Najm itu untuk mendapatkan yang kedua. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Yang kedua, syarat yang kedua dikenal dengan takwa. Ada iman, ada takwa. Apa itu takwa? Ayo saya ulang, apa itu takwa? Ayo yang benar gak dapat uang, yang salah gak dihukum. Yang benar gak dapat. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Dari mana rumus itu? Takwa itu sebetulnya sifat malaikat. Saya ulang ya. Takwa itu sifat siapa? Malaikat. Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya berbahan dasar takwa itu malaikat. Ngajinya di dalamin, buka hadis Sahih Muslim nomor hadis 2996 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan, qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatul malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa Adamu min mawsi falahu. Malaikat itu kata Nabi, bahan ciptaannya cahaya, dasarnya takwa. Karena takwa itu baik, makanya malaikat potensinya baik, gak pernah kenal maksiat. Malaikat gak tahu salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu gak pernah kenal salah, yang dikerjakan selalu benar dan tidak pernah melakukan maksiat. Pernah dengan malaikat Jibril korupsi ayat? Korupsi ayat. Pernah dengan malaikat Israel keliru mencabut nyawa? Harusnya bukan simpulan, harusnya sincere. Semua sempurna. Karena sempurna itu, lihat kalimatnya, la ya'sunallaha ma amarahum ijtinabun nawahi wa yaf'aluna ma yu'marun imtithalul awamir. Dari sinilah diturunkan oleh para ulama, takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk apa? Mendapatkan sifat malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat dan takut taat kepada Allah dengan sempurna. Suruh tasbih, tasbih, wa nahnu nusabbihu, tahmid, bihamdi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, tasbih, sujud, tahmid, malaikat. Malaikat itu, ini kuncinya. Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Teman nafsu itu setan. Teman nafsu itu setan. Makanya setan gak kenal benar, malaikat gak kenal salah, setan gak kenal. Yang menarik, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi di mana ada jiwa malaikat, di situ ada bisikan setan. Di mana ada peluang baik, di situ pasti ada tantangan dan godaan. Dua hal yang penting kita ketahui, ada malaikat, ada setan. Karena itulah ketika kita bertanya, ya Allah, kami pengen berkah, kami pengen kebaikan, pengen kemakmuran, bagaimana caranya? Di antara hal yang paling viral dan momentum besar, hanya Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan oleh Allah untuk menegaskan kesayyidan mursalinannya beliau, memimpin Nabi dan Rasul. Maka setelah peristiwa Amrul Husni di kota Makkah, dimulai dari Al-Masjidil Haram, di pintu Nabi dekat dengan pintu Babus Salam. Jadi kalau nanti umrah atau haji, saya bermohon mudah-mudahan yang ada di sini bisa cepat umrah atau haji. Dan cukup dengan amin, tangguh, syafid, ikhtiar dari sekarang. Nanti mudah-mudahan menginapnya bisa di hotel Zam-Zam misalnya. Itu nanti begini tuh, dari Zam-Zam keluar, sampingnya hotel Sofa, belok kanan. Itu ada Jabal Qubais di atas. Jabal Qubais itu nanti Nabi naik ke situ untuk
dilakukan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Itu puncak gambaran keagungan. Jadi siapa yang pegang tanah Arab, dia bangun di situ, dia bangun istana. Karena itu yang sekarang di Saudi bangun istana di situ untuk menunjukkan dia yang pimpin sekarang. Belok kanan ke arah situ, langsung ada pos security jaga. Lurus sebelah kiri pintu 26 Betos. Pintu 27, pintu 28, pintu 29. Sampai ke pintu 29 ke ujung itu ada 35 kipas angin sebelah kanan. Udah saya hitung, nggak usah ditanya lagi. Dan saya hitung, saya kalau belajar sirah langsung ke tempatnya, saya langsung teliti satu-satu itu. Sekarang ada jembatan ke atas, dulu ada tiang listrik di sampingnya, itu rumah Abu Jahal. Nah, kapan-kapan kalau ketemu saya di Mekah, nah insya Allah saya ajak keliling-keliling untuk ketemu. Ya, di rumah Abu Jahal. Abu Jahal nggak ada dulu. Abu Jahal. Diganti tiang listrik. Di rumah Abu Jahal. Nanti ada rumah Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, kemudian rumah Sayyidah Khadijah itu nanti ada dekat dengan bukit bagian belakang, dekat dengan Marwah. Itu dibangun Nabi sebelah kiri, dekat bagus sana. Persis nanti setelah kiri 28 ada tulisannya bangun Nabi, baru Ali bagus sana. Dibangun Nabi ini, itulah namanya Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hari. Sekaligus di tempat itulah Nabi nanti mendapatkan panggilan untuk peristiwa Isra. Maka sholatkan beliau 2 rakaat di situ, bukan sholat fardu yang diwajibkan, tapi sholat yang diwariskan dari syariat-syariat sebelumnya. Awas jangan sholat. Jangan sholat. Sholat itu saking pentingnya. Semua Nabi dan Rasul yang diutus di bumi itu sholat semua. Tes. Kenal Nabi Musa? Lalu Nabi Musa. Saya curiga siapa nih? Mau dicek ya yang kenal Nabi Musa. Firaun. Baik. Nabi Musa itu jangan salah, sholat. Buka Quran surat 20 Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa. Kenal Nabi Isa? Tahu. Alhamdulillah Nabi Isa itu sholat. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 33. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Aku tuh diberkahi oleh Allah. Tapi dapat berkah itu aku sholat dulu. Nabi Isa, Yesus, Mesias. Tidak. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu diuji rumah tangga dari rambut hitam sampai putih, dari fisik tegak sampai letih, belum punya keturunan. Gimana cara minta keturunannya? Sholat di mihrabnya Maryam. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat. Tahu Nabi Ismail? Siapa? Kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang ke-29. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwaq bin Nahr bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasqib bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Hadar bin Nahr bin Amr bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlad bin Abushab bin Kinan bin Arwah bin Tir bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Itu kakek moyang Nabi ke-29 sholat dan memerintahkan kepadanya sholat. Kisahnya viral. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholat. Beliau minta semua keluarganya sholat. Jadi semua Nabi Rasul yang pernah bertugas di muka bumi itu semua sholat. Nabi Sulaiman yang kerajaannya luar biasa dahsyat sholat. Nabi Yusuf yang jadi Perdana Menteri sholat. Nabi Musa yang kekal luar biasa sholat. Anda kerajaan gak begitu besar, tampan gak setampan Nabi Yusuf, penampilan gak sekeren Musa, gak sholat. Ya udah sholat. Cuma dari pemerintah sholatnya itu di mana? Di bumi. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin
Habibullah, pemimpin para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diutus menjadi rasul, itu komitmennya juga harus membantu Nabi Muhammad SAW. Itu viral dalam Al-Quran. Spesial. Perintah sholatnya diberikan secara sempurna, langsung diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi dulu kiblatnya satu, ada yang ke Ka'bah aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim kiblatnya ke Ka'bah. Nanti setelah Ka'bah itu kena banjir, kemudian sempat juga hancur, tinggal fondasi dan seterusnya. Nanti ada sementara dialihkan ke Baitul Maqdis. Penuh dengan berhala, dialihkan sementara ke Baitul Maqdis. Jadi ada yang kiblatnya ke Baitul Maqdis, ada yang ke Ka'bah saja, ada yang ke Baitul Maqdis saja di Aqsa. Nabi Muhammad spesial. Undangannya Isra dan Mi'raj, dan kiblat sholatnya ke Aqsa karena ke Ka'bah untuk Ka'bahnya. Awal-awal sebelum ada Ka'bah ada kemana? Aqsa 16 bulan Nabi berdoa, ngadapnya ke Aqsa. Jadi kita tuh punya dua kiblat. Saking sempurna nabinya, umatnya dapat hadiah. Pernah menghadap ke Baitul Maqdis dan sempurna menghadap ke Baitul Haram Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Undangannya di mana? Langsung di langit diberikan, bukan di bumi. Maka turunlah kisah viral langsung dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra dengan namanya, dengan peristiwanya. Ayat 1 ditafsir di Quran surah An-Najm untuk Mi'rajnya, ayat 1 sampai 18. Subhanalladzi asra bi'am laila minal ila masjidil alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Buka hadis Muslim, ngaji lagi nih. Nomor hadis 162 sampai 168. Nama babnya Babu Dzikr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu Dzikr Isra'il Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu ila samawati wa fadli shalawati. Hadis nomor 162. Itu keutamaan Nabi Muhammad sebelum diangkat ke langit menerima perintah salat. Itu oleh Allah diperkenankan dulu untuk mengapaktirasi semua kegiatan Nabi yang pernah bertugas di dunia. Naik buah. Naik apa? Buah. Yang sekali pandang sampai ke tujuan. Masya Allah. Lihat, nyampe. Lihat, nyampe. Di perjalanan diperlihatkan sampai ikat buahnya. Itu di tempat ikat hewan para Nabi terdahulu. Makanya kalau kita ngaji Sahih Muslim, itu Nabi nyampe ke Palestina, Masjidil Aqsa, itu ikat buahnya, ikatannya diikatkan pada tempat yang biasanya para Nabi dan Rasul dulu mengikat hewan di situ. Tempat ikatnya aja sama. Sholat 2 rakaat, disampaikan semua jejak para Nabi, karena sebelum berangkat Isra, itu orang Yahudi bikin hoax. Jadi hoax itu sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang sekarang ikutan bikin hoax, itu ketinggalan zaman. Udah keduluan sama orang jahiliyah. Makanya nanti pelaku pertamanya setan, pelaku manusia pertama kali itu Yahudi, yang ketiganya umat jahiliyah. Jadi kalau ada orang ikutan hoax, itu cuma satu di antara 3. Ikutan setan, ikutan Yahudi, atau balik ke jahiliyah. Jelas? Paham? Tampil dulu. Dibikin hoax. Nabi itu gak mungkin orang Muslim. Semua Nabi itu pernah ke Palestina. Itu disetarakan di kalangan masyarakat Arab Palestina. Gak mungkin Muhammad bin Nabi. Nabi itu kawannya ini dari Palestina. Semua tahu ada cirinya, ada tandanya. Makanya kenapa peristiwa pertama kali itu Isra, Allah yang memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun Isra menapaktilah sejak semua Nabi. Sehingga nggak ada yang celah beliau lagi. Sekaligus menunjukkan ciri-ciri Nabi. Jadi Nabi itu dapatnya ada dari Allah. Jadi kalau cirinya begini, Nabi. Jadi kalau ke depan kata Nabi Muhammad, ini kata Nabi Muhammad. Kalau Nabi katakan pasti kejadian. Bahasa kitanya begini. Akan ada orang ngaku-ngaku Nabi kemudian. Saya tanya, kejadian nggak? Iya. Ada nggak? Banyak. La nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah saya. Itu kalau dibaca dengan ilmu balaghah,
akan ada orang ngaku nabi di masa depan. Kalau terjadi itu, yakinkan pada dirimu, gak ada nabi setelah saya. Jelas? Jelas. Baik. Maaf, di Pandeglang ada nabi di sini. Halo? Bung Fatih ada yang ngaku nabi gak? Jadi kalau kita ngaji Isra Mi'raj, tiap Rajab kita ngaji, kita belajar, tidak boleh terjadi ada yang ngaku nabi. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu bagian pertamanya adalah menjelaskan ciri-ciri nabi. Dulu kalau nggak salah Fatih itu ada Ahmad Musodik, ngaku nabi. Karena punya dua ciri, satu Ahmad yang kedua Musodik kalimah daya. Pelatih bulu tangkis, anda bayangkan pelatih bulu tangkis ngaku nabi ditangkap sama polisi di sana. Polisi luar biasa, jangankan teroris, nabi ditangkap. Protes, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dengan wahyu. Orang ke Bogor dengan talas dengan wahyu. Ada yang meminta siapa? Aku malaikat yang angkat dan minta izin pada gubernur dulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap di pembantu dan meninggal. Itu ciri-cirinya udah ada. Jadi kalau kata Nabi Muhammad ada yang mengaku Nabi kemudian hari, makanya di kitab Sahih Al-Bukhari itu ada 97 kitab topik. Topik pertamanya kita Badul Wahyi, standar menetapkan Nabi. Jadi kalau kita rajin ikut pengajian, memperingati Isra dan Mi'raj, tidak boleh terjadi di Pandeglang ada orang yang ngaku Nabi. Jelas? Jelas? Paham? Selanjutnya Mi'raj. Ini penutupnya. Begitu Mi'raj, yang paling viral, saya akan cerita ketemu Nabi Adam pintu pertama, ketemu Nabi Isa, Nabi Zakaria, pintu Nabi Yahya pintu yang kedua. Saya akan cerita itu. Saya akan langsung ke inti masalahnya karena kita sedang memasuki dulu pertemuan kita saat ini. Nabi dihadiahi oleh Allah satu-satunya ibadah pokok yang memang itu fondasi untuk mendapatkan ketakwaan untuk meraih keberkahan. Dan semua nabi dapat itu. Tadi sudah saya sampaikan. Semua nabi dapat itu. Apa hadiahnya? Salat. Hadiahnya apa? Salat. Ternyata ketika diriset dalam Al-Quran, salat itu memang satu-satunya ibadah pokok dan menjadi fondasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan takwa. Makanya amalan pertama mendapatkan takwa itu dari salat. Nanti puasa belakangan. Puasa juga untuk takwa, tapi tiangnya. Haji untuk takwa, bagian gentengnya. Jangan salah, kita puasa nanti Ramadan, penutupnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Tapi tiangnya, tembok-temboknya, atapnya, ada umrah, ada haji. Al-Baqarah 197. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Tapi amalan pertamanya bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul la dalil. Siapa muttaqin orang takwa itu? Amalannya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil, orang itu setelah iman. Ingat, syarat mendapatkan berkah syarat pertamanya apa? Iman. Setelah dia iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu oleh-oleh. Dan dahsyatnya oleh Allah diberikan bonus yang luar biasa. Bu. Muhammad Nabi Musa, sholatnya 50 rakaat. 50 waktu, bukan 50 rakaat. Berapa waktu? 50 waktu. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, itu pertama dapat perintah 50 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Level 6, level 7 Nabi Ibrahim, sandaran di Baitul Maqdis, itu kebiasaannya, hadis Muslim. Ketemu Nabi Musa, dapat amat. Sangat kan? Sholat berapa? 50. Ini hadis Muslim. Ini hadis Muslim. 50. Bahkan kuat.
Umat saya aja tekar banget dia, gede begitu, 50 watt tuh, gak kuat. Dia umat kamu, begini. Balik lagi aja minta diskon. Kasih 45. Kasih berapa? 45. Pokoknya setiap naik diskon 5. Belum lagi konfirmasi, tapi kata ketemu lagi. Gimana kan? Diskon 5, 45. Gak bisa. Umat saya aja, lagi-lagi umat saya aja yang begitu susah. Naik lagi. Jadi setiap naik diskon 5 sampai kemudian 9 kali naik. Naik turun. 9 kali 5 berapa? 45. Tadi diberikan berapa yang pertama? 50 kurang 45 berapa? 5. Begitu turun ketemu Nabi Musa, masih diminta diskon juga. Naik lagi aja. Kata Nabi Muhammad ini viral ya, kata Nabi Muhammad, malu saya. Kenapa Nabi malu? Karena saat Allah memberikan 5 itu, kata Allah langsung begini, jadi kunci. Kata Allah, setiap yang 5 itu, setiap satunya itu mendapatkan 10 poin. Nanti turunnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru. Setiap berbuat hasanah sekali, pahalanya 10. Salat disebut hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafay nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap satunya 10. 5 kali 10 berapa? 50. Makanya kata Nabi, saya malu kalau naik lagi udah dikorting kali 10. Padahal dalam hati saya 5 sama dengan 50. Itu yang 5 itu, kalau kita sholat cuma 5, itu udah bisa lebih daripada umatnya Nabi Musa. Ini udah masuk asal belum? Ya, kita tolong dikasih kode ini. Pak Ibu, saya mau kasih dahsyat Nabi Muhammad bandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Isa juga boleh sih, tapi saya batasi Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu dakwahnya ke siapa? Saya ulang, yang paling viral saat itu siapa tokohnya? Yang saya bilang aja Firaun. Jadi ada tokohnya, pejabatnya namanya siapa? Ya, nama kedudukannya Firaun, nama aslinya bukan. Kenapa tidak disebutkan nama asli? Untuk memberi kesan yang salah bukan namanya. Yang salah penyalahgunaan kewenangan jabatannya. Nanti kalau disebutkan namanya sama, tiba-tiba ada yang orang namanya salah jadi beban. Makanya kalau ada orang salah, jangan dijelek-jelekan namanya. Perbaiki perbuatannya, itu fikih Quran. Gak boleh menjelekkan nama. Hati-hati ya. Firaun. Siapa lagi pengusaha gelapnya? Qarun. Tentaranya Haman. Lengkap semua itu. Musa dakwah ke Firaun. Firaun itu aduh galaknya luar biasa. Ganas. Jadi Firaun itu gini, kalau nggak suka itu keluar kata-katanya dahsyat. Saya nggak suka potongan rambutnya, potong aja kepalanya. Bukan suruh cukur, pisahkan kepala daripada Firaun. Untung Anda ada di sini sekarang. Firaun itu begitu, makanya ketika ada info akan ada nabi membunceng kekuasaan Anda. Inteli, setiap perempuan mandi, tugasnya 2 orang. Lahir laki-laki semua di hadapan ibu yang baru melahirkan. Perempuan biarkan, itu viral. Di Al-Baqarah ayat 49. Makanya sebelum berangkat Nabi Musa itu berdoa dulu. Rabbi shrahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan hatiku sehingga kalau Firaun mencela aku terima. Sebab Nabi Musa itu punya sifat temperamen juga. Kalau Nabi temperamen dicela balik berdoa, wafatkan aja sekarang ya Allah. Meninggal. Cuman kita nggak pernah belajar kisahnya sampai sekarang. Makanya beliau berdoa, Rabbi shrahli. Nabi Musa berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku, minta dijawab. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa yassiruka lil yusra. Nabi Muhammad. Makanya umatnya pun diberikan keistimewaan oleh Allah, kata Nabi-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Allah sampai bilang begini, Quran apa Nabi Nuh? Merasakan begitu bebanmu berat. Kalau kalian sulit, pengen dipindahkan kesulitannya kepada beliau. Sampai ada kisah dilekatkan kepada beliau, tertawa bersama, nangis bersama. Kalau umatku pun sakit sampai datang maut, ya Allah
biarkan aku yang merasakan. Itu ada satu riwayat disampaikan demikian walaupun masih perlu divalidasi. Nabi Musa. Makanya umat Nabi Musa 50, kita berapa? 5, tapi nilainya sama. Umat Nabi Musa ini kalau ada najis di pakaian, itu nggak bisa dibasuh, sobek langsung. Sobek. Makanya kalau di lampu merah tuh ada anak-anak muda itu celananya pakai pakaian jin, udah ngambil punya ini disobek-sobek. Itu umatnya Nabi Musa nyasar badenang. Kalau Nabi Muhammad kalau gitu, tampilan bersih, nadhafah, bab fikih pertama kali buka apa aja deh. Buka bab fikih sampai syarah mahali itu yang tingkat tertinggi fatwa, satu kali batu muridnya anak talibin sampai ke syarah mahali buka bab pertamanya apa? Kita buka. Nah, karena itu saya mau tutup. Kalau kita bahas Islamika, jangan cuma ceritanya, tapi komitmen kita menjaga sholat. Siap? Saya ulangi. Siap 5 waktu? Siap tunaikan sunnahnya? Kalau pulang dari sini kita ngaji, kami masih abai sholat, maka gagal acara. Saya nggak mau datang lagi. Jaga komitmennya. Kalau semua sholat, takwa ditunjukkan, maka insya Allah berkahnya pandeglang bukan cuma mokok, insya Allah secara nyata Allah akan turunkan kepada kita semua. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 3 lewat mendekati asar, harus dipraktekkan, bukan cuma diteorikan. Sepakat insya Allah. Maka saya akan menutup sebelum nanti Kiai Haji Yusuf dan kami memimpin doa. Saya ingin ingatkan yang pertama, saya kembali kenalin kami Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah saya melihat keluarga saya di sini semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Jaga ketertiban ya. Saya ulangi, jaga ketertiban siap. Jauhi maksiat siap. Gak boleh ada yang mabuk ya. Gak boleh ada yang bertindak tidak baik. Gak boleh ada zina ya. Gak boleh ada yang dekat dengan narkoba ya. Ya, maaf Bu, Pak, pejabatnya gak boleh korupsi ya. Ya, perhatikan masyarakatnya ya. Kalau kita semua konsisten, insya Allah berkah akan diturunkan untuk kalian. Terakhir, insya Allah menurutnya saya nanti akan minta staf saya mengirimkan 4.000 paket hafalan Al-Quran. Itu satu paket ada 3, jadi ada kurang lebih 12.000 nanti. Nanti tolong dibagikan ke sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Itu ada metode cepat hafal Quran 30 hari 30 juz. Jadi sekarang se-Indonesia berlomba, pesertanya 34 provinsi, 19 negara. Itu di Sydney sekarang. Tahu Sydney kan? Pulau Merah Tsunami. Itu kalau ada sekolah Islam, nggak ada program-programnya, nggak laku. Saya sekarang ini, Anda tahu nggak siapa? Saya ulang ya. Tahu nggak Anda siapa penasehat Islamic Center di Toronto di Kanada, satu-satunya Islamic Center yang ada di sana, milik orang Indonesia, dan itu sekarang di pusat dakwah di sana. Anda tahu nggak siapa penasehatnya? Bukan, itu orang Pandeglang Pak. Sekarang di hadapan Bapak Ibu. Jadi orang Pandeglang itu udah jadi penasehat di Kanada. Anda tahu siapa yang nyusun kurikulum Islam di Korea sampai punya 55 masjid? Itu orang Pandeglang, sekarang ada di depan Bapak Ibu. Sekarang kita nyambungkan tali 4 benua, dari Asia ke Eropa ke Amerika sampai ke Pasifik. Itu yang terjadi orang Pandeglang. Yang mau saya katakan, orang yang di hadapan Anda ini nggak selamanya bisa Anda duluan, saya belakang. Atau diputar, saya duluan, bisa setelah Anda. Maksud saya ingin ada generasi-generasi yang melanjutkan. Jadi nanti saya akan ke Kairo, Al-Azhar setelah Ramadan. Saya akan minta kuota khusus di luar tempat. Mudah-mudahan kalau nanti dapat, saya kontak Ibu Bupati. Saya pengen ada orang Pandeglang lanjut ke Al-Azhar. Ya, nanti insya Allah saya coba carikan yang di Sudan. Kalau sudah ada kuotanya, staf saya nanti akan menghubungi. Tolong misalkan aja ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti ada ahli-ahli ilmu, ulama-ulama lagi, Pandeglang kokoh, teguh, berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim.
آمين. العدلاء وعلى يوم العدلاء آمين. واجعل لنا على مخلصين لك الدين مخلصين لك الدين ومخلصين لك الدين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.